Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Aku bersaksi ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Murni karena saya ingin masuk Islam. Masuk Islam. Kenapa? Karena lingkungan saya teman-temannya banyak yang Muslim. Oh, lingkungan. Iya, terus saya lihat mereka ibadahnya rajin. Iya, 5 waktu, saya lihat saya tergerak hati saya. tergerak. Iya, untuk mendalami agama Islam. Oh, nggak kepingin menikah karena ingin menikah dengan seorang laki-laki Muslim gitu? Apa nggak ada itu dorongan dari situ? Enggak. Nggak ada. Enggak. Atau dibujuk oleh siapapun gitu? Enggak ada. Nggak ada. Memang dari hati nurani. Iya. Ya alhamdulillah. Dulu dari Kristen apa? Yang umum itu Pak, yang GB Bethlehem. Oh, Di Bethel. Bethel. Ya, GBI itu. Iya. Gereja Bethel Indonesia. Iya. Bethel itu apa artinya? Iya, Protestan nih. Ya, Protestan. Bethel itu apa artinya? Tidak tahu. Bet artinya itu rumah. L itu Tuhan. Bet, kalau bahasa Arab itu Baitullah. Nah, apa betul gereja itu Baitullah atau Bethel? Ya. Namanya saudara Krisman Yusuf Nazara, betul ya? Di sini KTP-nya beragama Kristen, betul ya? Saksi Pak, boleh bacain Pak, agamanya benar? Agama sebelumnya Kristen ya? Baik. Ini aslinya dari Gunung Sitoli. Ya, dari Gunung Nias. Sitoli. Ya, Nias, Sumatera Utara. Gunung Sitoli Nias. Tinggalnya di Bekasi atau? Kebetulan saya di Bandung, Pak. Lagi, Oh di Bandung. lagi kuliah. Tolong agak keras ya, dekat. Di Bandung tinggalnya. Sekarang sedang tinggal di Bandung. Dari tahun berapa? Dari 2021. 21. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Sah ya Pak ya. Takbir. 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 Baik. Kita mulai ya prosesi syahadat Bapak Yayan Hermawan. Betul ya namanya? Berasal dari Kota Bandung, betul ya? Ini KTP-nya di sini agamanya adalah Kristen. Nah, tolong Pak cek benar Pak agamanya Kristen? Betul Pak? Betul ya? Bapak percaya sama Bapak ini ya? Ini agama sebelumnya Kristen. Pak Yayan datang dari Bandung ke MRBJ ini memang sudah memberitahu tim dari Garda Mualaf Indonesia dan menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam. Betul ya? Makanya kita juga sudah siapin. Kalau belum ada keinginan begitu kita belum siapin. Apakah Pak Yayan mau memeluk agama Islam ini atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari pihak lain? Alhamdulillah atas kemauan sendiri. Wih, udah bisa ngomong alhamdulillah. Belajar di mana? Alhamdulillah.
Alhamdulillah ya. Dengan ini saya Yayan Hermawan, agama sebelumnya Kristen, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, sekarang Pak Yayan berjabat tangan dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Saya peluk dulu saudara saya yang baru dalam iman. Ya, semoga istiqomah. Ya, alhamdulillah. Mama ini tahu nggak ini kalau Mbak Diva mau syahadat? Mama saya tahu, tapi sekarang mama saya kebetulan sudah almarhumah. Oh. Jadi sebelum mama saya meninggal, beliau sudah tahu. Meninggalnya bulan September. Jadi beliau sudah menyerahkan semua keimanan saya ke diri saya sendiri. Baik. Saya lahir itu kebetulan kakek nenek saya dari 2 orang tua saya masih lengkap. Jadi terkadang kalau saya main ke rumah papa, saya belajar ngaji, saya belajar sholat. Terus kalau main ke rumah nenek yang dari mama itu saya sering diajak ke gereja. Jadi sebetulnya krisis identitas bisa dibilang kayak gitu ya. Jadi setelah itu Sempat dibaptis kecilnya? Sempat dibaptis, tapi saat saya remaja. Umur berapa kira-kira? Umur 17 tahun. 17 tahun, oke. Iya, itu karena nenek saya yang dari papa itu sudah nggak ada. Jadi bukan terpaksa sih, kayak karena saya lebih dekat dengan Keluarga namanya. keluarga mama. Terus sempat aktif di gereja? Aktif karena mungkin ditemani. Tapi Ditemani mama maksudnya? Oh enggak, ditemani nenek dan kakek saya aja. Oh, ditemani nenek sama kakek dari pihak mama. Iya, betul. Jadi terus aktif ke gereja. Nah, waktu masih di agama Kristen itu, Kristennya ini Katolik apa Protestan? Protestan ya. Karena besok insya Allah hari Sabtu itu juga ada yang mau syahadat. Itu dari Katolik, ada seorang ibu dan anaknya yang siang. Sedangkan yang pagi jam 9 itu ada remaja, pemuda. Itu kayaknya juga dari Katolik itu yang mau syahadat. Dan kemarin beberapa hari yang lalu juga sudah ada yang syahadat. Jadi memang banyak masyarakat yang sudah mulai sadar ya. Mulai sadar bahwa Islam adalah agama yang menggunakan akal rasional. Mbak Diva biasa buka Bible enggak? Alkitab? Biasanya iya, tapi sudah beberapa tahun ini jarang. Cukup lincah membuka gitu, mencari. Iya. Coba sekarang kita lihat di kenapa orang mulai melihat ke Islam, baik di dunia barat sana, di Eropa maupun di Indonesia. Silakan dibuka di Matius 10:16. Wah, ini canggih, ini langsung tahu tempatnya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Baik. Di Kejadian 3:1. Kejadian 3:1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Oke, yang cukup ya. dijadikan. Jadi di situ juga dikatakan bahwa ular adalah binatang yang cerdik. Ulangi lagi, yang paling cerdik. Paling cerdik. Ya. Sudah pilih salah satu yang di web apapun atau di channelnya apapun. Silakan dilihat. Mulai nomor 1 apa? Burung beo. Burung beo nomor 1. Iya. Terus nomor 2?
Yang kedua lumba-lumba. Lumba-lumba. Ketiga, Simpanse. Buaya. Buaya. Gagak. Gajah. Gajah. Paus. Orangutan. Gurita. Sama Sudah. yang terakhir lebah. Dari 10 tidak ada satupun penelitian, nanti bisa dilihat di web-web yang lain, mereka yang meneliti tentang kecerdikan hewan. Ternyata ular itu tidak masuk 10 besar. Tapi jelas bahwa Mbak Diva tidak salah ketika Anda memutuskan untuk masuk ke Islam. Ya. Apapun alasannya, meskipun bukan karena ayat yang itu dan penelitian dari para ilmuwan. Mbak Diva motivasinya apa, Mbak? Mau masuk Islam ini? Silakan, Mbak. Jadi waktu saya masih di Kristen, masih beragama Kristen, saya itu suka pakai baju yang kurang bahan, Pak. Oh. Kalau kata anak-anak muda itu gaul, dan itu saya suka. Iya. Tapi saya beberapa waktu ini kan tinggal sama bude saya, terus udah lama juga sering lihat teman-teman saya yang ada juga yang pakai baju panjang-panjang itu kok bagus. Terus kalau saya coba-coba itu juga kok bagus gitu. Pantes juga ya, gitu pantes, nggak kelihatan yang norak gitu loh, Pak. Betul. Kalau kata anak-anak muda itu, kenapa kok harus pakai baju panjang-panjang banget? Banyak juga yang bilang kalau baju-baju panjang itu kayak teroris atau apa. Betul. Tapi saya pengen coba-coba gitu, kok bagus gitu. Tapi selain itu juga saya ada kenyamanan di situ. Waktu saya nyoba belajar sholat sama bude saya, itu ada suatu kenyamanan, bukan keterpaksaan gitu loh, Pak. Hanya karena tertarik karena pakaian? Enggak, karena ada kenyamanan. Oh, karena kenyamanan. Iya, kenyamanan, enggak ada keterpaksaan sama sekali. Mungkin saya dari kecil itu Kristen karena mungkin keterpaksaan dari orang tua gitu. Karena memang perempuan ya, perempuan ikut mama dan yang laki-laki ikut mama. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Mbak Diva sekarang agamanya apa? Islam. Alhamdulillah. Baik pemirsa, kita doakan Mbak Diva ini supaya menjadi seorang muslimah yang istiqomah, bertakwa kepada Allah, diberikan rezeki yang luas, diberikan pertolongan bila mendapatkan kesulitan-kesulitan. Nama Pak Randi Setiawan, kemudian agama asal ini Buddha. Buddha, KTP Buddha atau agama Kristen? KTP Buddha, agama pun Buddha. Oke. Soalnya banyak saudara kami, teman-teman saya sendiri juga KTP-nya Buddha, Pak. Agamanya Kristen. Kristen Protestan. Sudah belajar tentang Islam sudah banyak atau masih ada beberapa? Itu sih ya paling kayak kalau puasa jujur udah mulai belajar puasa. Nah kalau Al-Fatihah ya memang belum hafal benar. Paling yang baru hafal kulhu aja. Kulhu? Ya. Coba. Masih ini sih, masih nadanya masih beli, Pak. Tidak apa-apa, tidak ada salah, tidak ada. Yang penting sudah mau berusaha itu top, itu luar biasa. Kan kulhu kalau yang saya tahu, saya nggak bisa dari awalnya ya. Yang saya tahu tuh
Wallahu kulhu hu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam apa gitu. Saya belum hafal banget sih. Walam yakul Iya, lahu walam yakul kufuwan ahad. walam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mas Randi, Siap. hari ini engkau beragama apa? Islam. Takbir. 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 Perkenalkan, nama saya Helena Putri Melani. Iya. Kalau papa dari kecil Katolik, kalau mama dari kecilnya Kristen. Jadi mama ikut papa Katolik. Iya. Bismillahi. Ar-Rahman. Nirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Sekalian doa. Baik. Dan spesialnya adalah dua orang yang hadir di sini adalah ibu dan anak. Di depan saya ada Bu Wiwin dan putranya Mas Revalino. Ya, panggilannya Revalino. Reval. Ya. Panjangnya Reval ya. Revalino Yesa Dixon Bria. Ya, saya panggilnya Mas Reval. Bu Wiwin, suaminya sekarang di mana? Suami sekarang kerja. Iya. Berarti masih suami istri sekarang? Iya. Allahu Akbar. Oh, masih suami istri nih? Iya. Sudah dapat restu dari suaminya untuk bersyahadat hari ini? Ya, kalau suami belum bisa ikut gitu. Belum bisa ikut? Iya. Tapi tahu kalau Bu Wiwin pada hari ini datang untuk bersyahadat? Saya kemarin bilang kalau waktu foto itu. Iya. Bilang, tapi masih saya belum bisa bilang gitu. Saya ajak. Oh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Sekarang Mas Dixon agamanya apa? Islam. Alhamdulillah. Tirkan saya Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Mbak Wiwin sekarang agamanya apa? Islam. Alhamdulillah. Sah ya? Ada bersama saya kali ini adalah Pak Andreas ya. Nama lengkap? Andreas Situmeang. Andreas Situmeang. Berarti dari Batak ya? Iya, dari Medan. Marganya Situmeang. Iya, Bu. Iya. Tapi
tinggal di Jambi, sekarang sudah lama di Jakarta. Iya. Sudah berapa tahun? Selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Nah, terakhir ke gereja kapan? 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Iya. Gerejanya apa? Saya Protestan, jadi Pantai Kosta gitu. Oh, Pantai Kosta. Iya. Tidak ke HKBP? Tidak. Oh, tidak. Jadi ke Pantai Kosta ya. Gerejanya di Cilengsi sana? Iya, di Pasar Cilengsi. Di Pasar Cilengsi. Iya. Awalnya kenapa? Ya, awal mula sih ya abang dulu kan mualaf juga. Oh, abangnya mualaf juga. Iya, yang kedua. Saya kan anak terakhir yang keempat. Jadi ya melihat dia enak aja gitu hati. Terus dengar-dengar lantunan kalau azan. Ya kesentuh aja. Oh ya, dia tersentuh. Iya. Kemudian dia mualaf. Sampai sekarang masih Islam? Iya, Islam. Alhamdulillah. Orang tua tidak keberatan? Ya awalnya sih keberatan, tapi ya lama-kelamaan sudah menerima juga. Sudah menerima ya, oke. Yohanes 17, nah ini 17 ya, Yohanes ayat 3 coba dibaca. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Betul? Ya. Mengenal apa? Engkau satu-satunya Allah yang benar, betul? Satu-satunya Allah yang benar itu siapa menurut Yesus? Allah. Ya Allah, satu-satunya, kan nggak ada yang lain kan? Mengenal Yesus yang diutus. Yang diutus. Bukan mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus juga satu dari 3 Allah, kan nggak begitu juga. Iya. Ya, betul kan? Betul. Boleh nggak manusia dalam Islam, boleh nggak manusia tidak ada kewajiban menyembah kepada Tuhan? Ya kan? Boleh dalam kondisi dia kehilangan akal. Misalnya orang tua yang sudah linglung, kamu tahu linglung pikun, orang tua yang sudah pikun, dia nenek-nenek sudah tahu sudah makan belum, oh saya belum makan, padahal sudah gitu kan. Nah, berupa sudah tidak, ingatannya sudah nggak normal, itu dia punya hak. Sudah tidak, kewajibannya itu sudah gugur ya. Atau orang yang sakit jiwa, orang gila itu, orang gila. Ya dia nggak ada kewajiban, nggak masalah, dia nggak dosa gitu. Iya, stres, gila kan, dia nggak dosa. Jadi kalau kita pingin sebagai muslim tidak diwajibkan, ya jadi orang gila kan begitu, ya kan? Kan berbeda kan? Kita kan jadi perjanjian lama dan perjanjian baru kan? Iya. Perjanjian lama itu sebetulnya sudah tahu kitabnya Yahudi. Kalau di Pantai Kosta sih yang baru ya, Bu Ustazah. Yang perjanjian baru? Yang maksudnya? Terlalu maksudnya. Oh, yang ditekankan yang PB, ya, karena perjanjian lama itu sebetulnya kitabnya Yahudi yang sampai sekarang dipakai mereka sampai akhir zaman, namanya Tanakh gitu. Tanakh itu jadi singkatan dari Taurat. 5 kitab yang pertama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini kan Taurat, Torah kalau mereka menyebut. Kemudian mereka urutannya beda dengan PL. Nevi'im, Nabi-Nabi, dan Ketuvim. Ketuvim ini berupa puji-pujian seperti Mazmur Daud. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Baik, saya izin bertanya dengan penuh kesadaran diri dan kejujuran. Saat ini, mulai hari ini, Ananda, Pak Andreas, agamanya apa? Islam. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Nama? Andreas Sitomeang. Ya. Sudah khitan atau belum? Belum. Mau kami khitankan? Bisa, tapi saya bekerja. Oh enggak, nanti kita janjian. Oh iya. Ya. Khitan itu wajib. Iya. Karena Yesus berkhitan. Ya. Tuhannya orang Kristen itu khitan. Iya. Tapi orang Kristen tidak mau khitan.
tapi Yesus itu nabi, bukan Tuhan. Baik, cinta Yesus sebagai nabi. Sebagai nabi, ya, cinta Yesus jelas pasti harus, karena umat Islam itu harus cinta pada Yesus. Hormat Yesus sebagai nabi. Ya, tentu pasti sebagai nabi. Pakai jilbab? Tidak. Oh tidak, ya pinter. Ya, laki-laki, ya. Baik, pakai jilbab, nah boleh ya. Waria soalnya. Agama Islam, agama Islam ya, sama seperti Yesus, karena Yesus tidak pernah beragama Kristen, ya, dan tidak pernah mengenal apa itu Kristen. Masya Allah, selamat, Anda telah menjadi pengikut Yesus yang sejati, ya. Ya, barakallahu fikum. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, saya betul kesini mau untuk ikrar syahadat. Ya. Dari agama sebelumnya? Kristen. Jadi kalau untuk belajar untuk membaca Al-Quran berarti memang harus bisa bahasa Arab. Bukan berarti bisa bahasa Arab yang sehari-hari, bukan. Yang kita perlu pelajari adalah mempelajari bentuk huruf, sifat huruf, cara bacanya, tanda bacanya, panjang pendeknya, tajwidnya gitulah. Ya, untuk membaca Quran, ya. Bukan berarti kalau kita bisa baca Quran terus kita bisa ngomong sama orang Arab, itu belum tentu. Paling hanya beberapa kata kita paham lah, tapi kan grammarnya nanti beda. Pernyataan memeluk agama Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya, Kevin Gabriel Jason, agama sebelumnya Kristen, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sekarang Kevin jabat tangan dengan saya, ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan. Kemudian kita nanti lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah sah. Kevin sudah muslim, sudah menjadi saudara saya dalam satu iman. Ya, mudah-mudahan istiqomah. Ya. Alhamdulillah. Baik, nah ini tolong ditanda tangan di atas materai, terus nama juga. Satu-satunya agama di luar Kristen yang beriman kepada Yesus Kristus itu Islam. Iya betul. Ya, karena hanya di Islam yang kita mengimani Yesus Kristus sebagai apa? Sebagai nabi. Kan dua agama ini yang punya perspektif berbeda tentang satu sosok, yaitu Yesus atau Isa Al-Masih. Ya kan? Di Islam kita mengimani Yesus atau Isa sebagai nabi. Kristen menuhankan Yesus atau Isa ini sebagai Tuhan. Kalau mamanya bilang bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus sebagai orang Kristen, itu haknya mamanya. Itu hak yang penuh ya buat mama Kevin. Kita sebagai orang Islam, kita beriman Nabi Isa hanya sebagai nabi. Saya cuma pengen ngajak Kevin berpikir begini. Kan kerja kan, udah kerja kan. Kalau orang udah kerja kan biasanya tahu yang namanya belajar manajemen kan. Manajemen itu kan ada manajemen risiko kan. Pernah dengar? Iya. Belum PDCA dan segala macam, ada manajemen risiko kan. Pelajaran dasar lah manajemen. Kita sebagai orang Islam mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Isa, yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam agama Islam. Kita melakukan apa yang seperti Nabi Isa lakukan. Kita sholat, puasa, nggak makan babi, sunat dan sebagainya. Seperti Nabi Isa. Ketika kita mati, ternyata Yesus Tuhan gitu. Ya, anggap aja begitu ya. Ini analogi nih. Kita orang Islam udah beribadah, melakukan perintahnya, ngikutin perintah Yesus. Ketika kita mati, ternyata Yesus Tuhan. Kita ruginya apa? Orang Islam maksudnya. Ruginya di mana? Ya ruginya mungkin karena cuma melakukan ibadah aja. Iya.
ternyata Yesus Tuhan. Tapi kita sudah melakukan apa yang dia perintahkan. Kita rugi nggak? Ya enggak sih. Enggak kan? Ya rugi-rugi dikit lah karena kita sholat dan segala macam. Tapi orang Kristen yang seumur hidupnya tidak melakukan apa yang Yesus perintahkan, sholat, sujud, nggak makan babi, puasa, tapi dia nyembah Yesus sebagai Tuhan seumur hidupnya. Ketika mati, ternyata Yesus bukan Tuhan. Ternyata Yesus bukan Tuhan nih. Rugi nggak orang Kristen? Oh, jadi ngeliatnya pandangannya analoginya seperti itu ya. Oh, ngerti. Itu yang namanya manajemen resiko. Lebih besar mana resikonya orang Islam dan resikonya orang Kristen kalau kita mempermasalahkan Yesus itu Tuhan atau bukan gitu. Contoh sama seperti ketika kita sebagai orang beragama dibandingkan dengan orang ateis. Ya, orang ateis kan nggak percaya Tuhan. Ya. Ya kan? Kita sebagai orang percaya Tuhan, kita beribadah, kita mengikuti perintah yang di agama kita. Ternyata setelah mati, ternyata nggak ada Tuhan. Rugi apa kita? Ya, nggak ada ruginya kan? Tapi orang ateis yang tidak percaya Tuhan, tidak beribadah, tidak beragama, setelah mati, ternyata ada Tuhan. Nangis bombay nggak tuh orang ateis? Pusing. Nah, dia pasti akan minta dibalikin lagi jadi manusia. Gitu maksudnya. Antara orang ateis dengan orang Kristen, kita bisa bandingkan dengan cara manajemen risiko seperti itu. Gitu. Ya, jadi kita melakukan Islam dengan hati yang tenang. Yesus mau Tuhan mau nggak Tuhan, yang penting gue ikutin nih perintahnya. Entah nanti dia mau Tuhan mau bukan, ya, gue nggak ada ruginya, gitu maksudnya. Tapi yang penting gue menyembah Tuhannya Yesus. Kan gitu, imannya orang Kristen kan. Kita menyembah Tuhannya Nabi Isa. Nabi Isa atau Yesus kan juga menyembah Tuhan yang Esa itu. Gitu. Orang Kristen menganggap Yesus juga sebagai pribadi dari Tuhan yang Esa. Nah, kalau ternyata nanti Yesus bukan Tuhan, siapa yang nangis bombay? Gitu aja. Yang ateis. Hah? Yang ateis. Nah iya, yang ateis atau yang Kristen gitu. Ya, paham ya. Ya, nanti kita sebelumnya saya tanya dulu. Mbak Dwi Anggra ini Candy di sini nggak ada. Dari mana? Dari agama sebelumnya apa? Kristen, Kristen. Protestan. Gerejanya? Gerejanya di Pamulang. Oh, di Pamulang. Iya. Kita nggak sebut nama gereja, nggak apa-apa ya. Iya. Oke. Ini orang tua tahu nggak kira-kira kalau Mbak Dwi, Mbak Candy ya, Mbak Candy ini bersyahadat? Tahu. Tahu. Tidak ada persoalan. Iya, awalnya sih pasti ada ya. Kalau nggak mungkin nggak ada gitu kan. Iya. Cuman memang sebelum bersyahadat itu udah sempat kan udah belajar sholat juga, udah belajar ngaji gitu. Terus sempat belajarnya kemana? Belajarnya di masjid dekat rumah sih sama ustazah. Oh iya. Terus ya memang sholat dulu, terus nanya gitu, misalnya kalau memang ini jalannya Allah dipermudah gitu. Tapi memang ya nggak tahu kenapa pas malam itu dipermudah aja sih sama Allah, terus ya memang diperbolehkan gitu. Alhamdulillah. Berarti sudah bisa sholat ini? Sudah. Mbak Candy, apa sebetulnya yang ada di pikiran Mbak Candy sehingga memutuskan untuk bersyahadat? Ya pertama kan memang saya kenal sama Mas Adam dulu ya. Terus memang saya melihat Mas Adam tuh kan rajin banget sholatnya. Iya. Gitu. Ini Mas Adam melihat Mas Adam karena gantengnya atau karena sholatnya? Karena sholatnya sih. Oh. Karena sholatnya, karena serius itu? Iya. Karena dia sholatnya rajin, tepat waktu gitu. Akhirnya jatuh cinta? Iya. Oh, terus? Ya gitu. Iya. Terus? Ya terus karena dia rajin sholatnya juga saya sempat nanya soal Islam sama Mas Adam gitu. Terus ya saya nanya ke Mas Adam available atau nanya tentang Islam? Mas Adam, engkau available kah? Oh enggak, tentang Islam. Oh nanya tentang Islam. Terus Islam. abis itu? Terus ya abis itu saya mulai mau belajar Islam sih di situ karena memang saya pikir kayaknya beda juga sama Kristen gitu. Iya. Terus lama-lama ya karena kan saya juga maksudnya saya sama dia saya bilang saya nggak mau menikah itu karena saya maksudnya masuk Muslim karena saya mau menikah sama dia gitu. Tapi biarkan saya masuk Muslim itu
saya mencari hidayahnya Allah gitu. Jadi memang saat ini saya pun sholat pun saya masih belajar ngafalin gitu-gitu. Jadi nggak mau yang langsung tergesa-gesa saya masuk Islam gitu, nggak mau gitu. Jadi memang butuh proses yang panjang sih sampai saya memutuskan untuk syahadat. Berapa tahun untuk proses itu? 1 tahunan ya. 1 tahunan ya? 1 tahunan sih. Terus kemudian ya udah akhirnya saya belajar untuk saya dikenalin juga sama ustazah di dekat rumah saya sih. Sama Mas Adam? Iya, gitu. Terus mulai diajarin mengenai Islam, gitu. Terus ya mulai mau belajar sholat juga, gitu. Orang tua nggak marah? Misalnya, kau bersyahadat bukan karena keteguhan hatimu, tapi karena Adam itu. Dasar si pembual gitu, gimana? Enggak sih, justru orang tua karena juga. Oh iya. Yang di situnya biasa. Ekspresi. Bagaimana? Justru kayak apa? Justru orang tua tuh ngelihat Mas Adam juga kan karena sholatnya rajin ya, gitu. Jadi memang orang tua percaya kalau memang ini Mas Adam juga bisa bimbing saya untuk ke jalan yang benar. Ya nggak apa-apa gitu. Orang tua semuanya Kristen? Bapak ibu saya sih. Kalau kakak saya udah Muslim. Yang mana? Kakak pertama? Yang pertama. Laki itu? Iya. Siapa namanya? Irwan. Irwan? Iya. Kenapa dia Muslim duluan? Itu saya nggak tahu, nggak nanya. Kapan itu? Itu udah lama, udah 6 tahun yang lalu. Oh. Apa 7 tahun yang lalu gitu. Menurut Ananda, Yesus itu siapa? A. Dia Tuhan. B. Dia Nabi. Nabi. Yakin itu Nabi itu? Iya. Alasan mendasar apa itu? Karena memang waktu di Kristen tuh yang saya tahu itu memang Tuhan, kalau Yesus itu memang dia 100% manusia waktu di bumi itu. 100% manusia? Iya. Katanya 100% manusia, 100% Tuhan gitu kan? Iya. Nah, tapi kok bisa jadi Nabi itu gimana ceritanya? Karena diutus sama Allah. Karena diutus sama Allah. Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus adalah utusan. Oh, iya. Ada amin saudara? Ada. Baik. Apa lika-liku sementara ini ketika memutuskan itu convert ke Islam itu, lika-liku apa yang sudah dijalani? Lika-likunya ya orang tua sih sebenarnya, lebih kepada orang tua karena kan tetap ada drama ya? Tetap pasti ada sih. Oh, drama Korea ya? Iya pasti ada. Tidak sehalus yang tidak mulus yang iya. dibayangkan orang-orang iya. ya? Apa itu dramanya? Ya pasti orang tua marah ya pertama kali. Marah, terus ya sempat nggak izinin gitu. Cuman ya kembali lagi kalau saya sholat, saya doa, saya bilang sama Allah kalau emang kehendak Allah tolong dilancarkan, saya bisa masuk mualaf gitu. Ya, kakak sama. Drama juga? Iya. Berapa episode itu? Nggak lama sih, soalnya ibu saya nggak terlalu nggak terlalu suka marah. Papa yang? Lebih papa yang nengahin sih sebenarnya. Gitu. Nggak sampai ini rambutnya langsung ditarik gitu? Nggak ada. Enggak. Kemarin yang lalu ke sini kan sampai rambut ditarik, benturkan ke tembok, diinjak kepalanya kemarin. Datang ke sini, Marsia itu, Mbak Marsia itu, kasihan itu orang. Alhamdulillah ya Mbak, tidak terjadi seperti itu ya. Enggak. Nikmat luar biasa itu. Baik. Ikutin kata-kata Ustaz Ki. Iya. Tidak usah terlalu cepat, tapi jelas terdengar ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Ashhadu. An la ilaha illallah wa ashhadu
wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kendi, Ustadz Ke mau tanya dari lubuk hati Kendi yang paling dalam, jawab Ustadz Ke ya. Agamamu apa? Islam. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Tercantum di sini Kristen. Baptis di gereja mana waktu itu? Di gereja Ciseeng. Ciseeng. Iya. Oh, berarti anak-anaknya masih Kristen semua? Masih. Yang dua. Yang dua belum pindah. Iya. Anak dari suami pertama berapa? Dua. Kristen semua? Iya. Yang mengantarkan Mbak Yum dibaptis siapa? Ibu mertua. Ibu mertua? Sama bapak mertua juga. Baptisnya model apa? Model selam, berenang, cuma atau? dibasuh. Oh, dibasuh? Iya. Dibasuh? Dikasih air, ya dipercik kayak gitu. Iya, kayak waktu itu Mbak Yom merasa terberkati atau merasa bahagia? Enggak, indahnya begitu. Merasa kayak gimana ya? Ya Allah, gitu kan ya. Itu semua saya sedih, Pak. Sedih banget saya, Pak, kayak gitu. Saya udah merasa dosa sama orang tua saya. Sakit, Pak. Maaf, Pak. Waktu itu saya sedih banget, kayak merasa kayak gimana ya, saya manusia berdosa, saya laknat, saya ingat ke situ, Pak. Tapi saya sekarang ingin kembali lagi, Pak, seperti saya memegang agama saya sendiri gitu, di agama Islam. Makanya saya datang ke sini minta diantar sama Mami. Saya ingin memeluk agama Islam kembali, Pak, yang kekal buat saya. Ikhlas. Ikutin kata-kata saya. Iya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Ashhadu. An la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Agamanya apa, Teh? Islam. Takbir. Takbir. Sekarang satu keluarga kok mau syahadat, ini dibopong semuanya, dibawa ke sini, bagaimana? Iya, tinggal di sini baru saya minta tolong sama kakak saya ini. Saya mau masuk Islam, tapi saya nggak tahu anak-anak ini mau apa tidak, gitu kan. Saya tanyalah satu persatu ini, nggak taunya mau ikut saya masuk Islam. Mau ikut semua? Mau ikut semua. Pengen juga kalau ngelihat, pengen pakai kerudungan, tapi nggak, gimana sih nggak. Ibu mau berkerudung? Mau. Sebentar, ini nanti disiapkan kerudung karena pensyahadatan dadakan, jadi kita nggak siap nggak siap barang. Jadi saya bawa anak-anak ini ke gereja, tiap sekolah minggu saya ajak gitu. Setiap minggu saya ajak ke gereja itu bapaknya nggak pernah mau. Jadi setiap Natal pun nggak ada Natal di rumah kami gitu. Jadi percuma, kok agama kita sebenarnya apa? Itu anak juga mempertanyakan itu. Agama kita apa ya, Ma? Kok nggak pernah ada Natal, nggak pernah ada apa-apa di rumah kita gitu. Udah gitu yang kita, pokoknya kalau kita lagi sedih-sedih juga, doa juga kayaknya nggak mau ke Tuhan Yesus nggak ada. Yang kita tonton malah Ustadz lagi kita buka di sosmed gitu, biarin mama mau login gitu. Tadinya anak ini juga nggak yakin gitu, saya yakinin terus tiap hari, saya yakinin, akhirnya ya udahlah Ma gitu, tapi nggak boleh main-main ya, saya bilang iya. Nah kalau ini memang anak ini udah pengen dari kecil, udah
minta peci, minta sarung. Yang mana? Ini namanya siapa? Tupa. Tupa. Tupa pakai peci, pakai sarung dari kecil. Bagaimana ceritanya? Udah ikut-ikut temennya ke pengajian, cuman karena ditolak. Kamu kan tahu Kristen, orang, tahu orang Batak gitu kan, belum disunat nggak boleh ikut, nah nangis pulang gitu. Jadi ya udahlah, Doli mau masuk Islam biar disunat, iya mau, ya udah. Sudah mengenakan jilbab semuanya cantik-cantik, dan Anda semuanya adalah pengikut Yesus yang sejati, mengenakan jilbab seperti Bunda Maria, seperti para muslimah yang lain, murid-murid Yesus semuanya mengenakan jilbab. Baik, Ibu merasa tidak waktu itu Ibu menyembah seorang manusia? Gak tahu saya, makanya nggak begitu paham, jadi percuma gitu. Saya jalanin, saya nggak ngerti-ngerti jalan Alkitab ini, saya nggak ngerti-ngerti gitu, percuma. Oke. Gitu. Siapa itu dia sosok yang sering Ibu sebut dalam doa itu? Itu taunya ya Tuhan Yesus, iya, tahu nggak? Anak Allah. Iya. Udah. Tahu beliau siapa? Nabi Isa. Iya, tapi tahu tidak? Tapi katanya dia bukan Nabi Isa, gitu. Saya bingung. Ya, kata Kristen, Yesus bukan Nabi Isa, Nabi Isa bukan Yesus. Ya, tapi itu adalah untuk menganulir supaya orang Kristen tidak banyak yang makin banyak masuk Islam. Diambillah narasi Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus. Tujuannya adalah supaya tidak makin banyak berbondong-bondong orang masuk Islam. Ya itu sebenarnya hanya perbedaan narasi nama saja. Musa bukan Moses misalnya begitu. Kalau mau sepakat lah ya, kalau mau konsisten maka Ibrahim bukan Abraham kan begitu. Oh iya. Maryam bukan Maria kan begitu. Oh iya. Yohanes bukan Yahya gitu. Kalau mau sepakat loh ya. Mbak Sisil sadar nggak tentang siapa itu Yesus dan seterusnya? Yang saya tahu sih Yesus itu Nabi Isa gitu aja sih Pak. Nabi Isa yang kita anut di gereja, yang kita puji-puji, yang di bawahnya Allah, itu aja. Mbak Sisil tahu tidak kenapa Mbak Sisil lebih menyembah, lebih sering menyebut nama Yesus daripada nama Allah? Tidak tahu. Mbak Sisil gerejanya beda sama Beda. Apa gerejanya? GKPI. Oh, GKPI, Gereja Kristen Protestan Indonesia. Protestan Indonesia. Oh, beda sama mama GPDI ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Aku bersaksi. Bahwa sesungguhnya. Tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wah. Anak tupa, agamamu apa? Islam. Allahu Akbar, takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Allahu Akbar. Saudara Yesaya Waniko Purbo. Namanya Kristen banget. Biar jangan terlalu tegang. Namanya Yesaya. Ini merupakan salah satu surat dalam Bible ya, namanya Yesaya. Itu nama seorang nabi dalam Perjanjian Lama. Nah, ini menyatakan diri akan menjadi seorang muslim, dan diantar kanannya Mas Yesaya ini adalah ibundanya. Bunda siapa, Bu? Bunda Erni. Beliau masih Kristen, tetapi dengan berbesar hati bersedia mengantarkan putranya untuk menjadi seorang muslim. Betul ya, Bu ya? Kemudian di sebelah kirinya Bunda ini namanya siapa? Mas Adi. Mas Adi ini juga seorang Kristen juga ya, yang menjadi saksi di antara kita bahwa dalam kebinekaan itu perbedaan agama tidak harus berbenturan ya, semuanya dalam satu wadah saudara sebangsa dan setanah air ya. Hanya memang ada perbedaan keyakinan yang ini nanti menentukan siapa yang masuk surga. Menurut versinya Islam, orang Islamnya yang masuk surga. Menurut versi Kristen, orang Kristen yang masuk surga. Enggak apa-apa, ada perbedaan pendapat itu enggak perlu sampai berbenturan ya. Kalau dialog tidak apa-apa ya. Sekarang ini banyak orang yang menjadi mu'alaf. Ada yang kemarin first graduate dari lulusan Untak, seorang keturunan Chinese, itu juga dari Katolik ya. Kalau ini kan dari Protestan ya, nggak masalah ya. Ada juga yang konsultasi mau murtad. Alhamdulillah, kapan hari ada yang konsultasi di sini pengen murtad ya, akhirnya bisa kita arahkan ya, dengan data-data, dengan dalil-dalil yang memadai. Karena begini, pemirsa sekalian, muslimin muslimat rahimakumullah, semuanya saja perlu diketahui bahwa setelah Nabi Adam alaihissalam itu keluar dari surga ya, kemudian di dunia ini beliau ini Nabi Adam dan keluarganya dengan Siti Hawa itu dikawal dua. Yang satu para malaikat yang dipimpin Roh Kudus, ini membisikkan kebaikan-kebaikan Roh Kudus itu. Satunya lagi iblis. Iblis inilah yang akan menyesatkan Adam dan anak keturunannya untuk nantinya setelah meninggal ikut iblis ke neraka. Nah, ini semua agama tahu bahwa memang ada kemiripan ya. Tapi intinya seperti itu, bahwa manusia ini setelah dari surga mendapatkan tes kehidupan di dunia, nantinya akan kembali di akhirat. Itu kembalinya ke surga atau ke neraka gitu kan. Kalau yang mengikuti bisikan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, dia akan masuk ke surga. Kalau mengikuti bisikan iblis, sesat, dia akan ke neraka.
Itu semua agama tahu. Khususnya yang kita anggap tertua itu adalah agama Yahudi, Judaism, ya. Kemudian dianggap yang nomor 2 ini Kristen atau Katolik, Kristen. Kemudian yang dianggap terakhir adalah Islam. Nah, kalau menurut Islam itu mulai Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah disebutkan bahwa Adam itu Islam. Ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan idz qala lahu a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim idz qala lahu rabbuhu, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Ibrahim. Ya, itu pertama kali disebutkan aslim, berislamlah. Jadi arti Islam itu sendiri adalah satu, berserah diri. Arti yang lain adalah damai sejahtera. Jadi kalau ada salam sejahtera itu kalau di bahasa Arab kan ya assalamualaikum. Gitu loh. Karena artinya Islam sendiri damai, sejahtera dan berserah diri. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu dapat perintah dari Allah, aslim, berislamlah atau berserah dirilah. Qala aslamtu lirabbil alamin. Nabi Ibrahim atau Abraham menjawab, baik, aku berserah diri kepada Sang Pencipta alam semesta. Jadi di situ Islam itu sudah disebutkan mulai sejak Nabi Ibrahim atau Abraham. Kemudian Nabi Ibrahim itu mewasiatkan kepada anak-anaknya, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Dan Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya. Siapa anak-anaknya Ibrahim? Ismail, Ishak, yang kita tahu itu ya. Wa Yaqub, Yaqub itu anaknya Ishak. Jadi wasiat dari Ibrahim kepada Ismail, Ishak dan anak keturunannya Yakub. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya, wahai anak turunku semuanya. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian lakum ad-din, agama. Agama apa? Ya tadi aslim Islam. Fala tamutunna, maka janganlah kalian semua mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam kondisi Islam, atau secara luas kecuali kalian dalam kondisi berserah diri kepada Allah. Itu terus. Surat Ali Imran ayat 19 berbunyi, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka barang siapa ingkar terhadap. Cukup ya. Jadi di situ disebutkan yang pertama tadi, sesungguhnya agama innad dina indallahil Islam, jelas disebutkan. Dan ini mulai 14 abad yang lalu sampai sekarang tidak berubah. Disebutkan bahwa innad dina, sesungguhnya agama, indallahi, di sisi Allah adalah Islam. Jadi real, nanti kalau masih saya ini insya Allah segera akan menjadi seorang muslim, Anda punya pegangan yang jelas bahwa Al-Quran setebal itu semuanya adalah firman Allah yang disampaikan oleh Roh Kudus. Penjelasan Al-Quran ini kalau ada versi penjelasan dari Nabi Muhammad itu tidak boleh dimasukkan dalam Al-Quran, nggak boleh campur. Penjelasan Nabi Muhammad tentang Al-Quran ini namanya hadis. Bagaimana Nabi Muhammad tiap hari berhubungan dengan tetangganya, dengan anak istrinya, dengan jemaatnya, itu semuanya ditulis dalam hadis namanya. Kalau Al-Quran ini terdiri 114 surat, dimulai Al-Fatihah sampai An-Nas, itu fulfill, adalah firman Allah yang tidak berubah dan tidak boleh berubah, dan kalau berubah pasti konangan. Ya, jadi kalau istri saya itu pas ngaji
salah, itu anak saya aja tahu. Panjang pendeknya salah itu anak saya yang baju putih itu tahu. Alhamdulillah saya juga tahu. Jadi Al-Quran sejak 14 abad dulu sampai sekarang sama. Hadis kitabnya sendiri. Itu penjelasan Kanjeng Nabi banyak sekali. Baik, kemudian dibaca yang berikutnya Mas di gitu. QS 3 Iya. Yang tadi 19 diganti 85. Siapa yang mencari agama selain Islam sekali-sekali tidak akan diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Diulangi lagi sekali lagi. Siapa yang mencari agama selain Islam sekali-sekali tidak akan diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Nah, itu artinya. Aslinya mulai dari dulu bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabtaghi ghairal islama dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa man, dan barang siapa yabtaghi, yang mencari ghairal Islam, selain Islam, dinan sebagai agama, fala yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima baik di dunia maupun di akhirat, dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati, dan dia nanti di akhirat, di hari pengadilan, minal khosirin, termasuk orang-orang yang merugi. Nah, jadi ini memantapkan Mas Yesaya bahwa nama Islam itu benar-benar ada dalam Al-Quran, benar-benar di situ. Nah, satu lagi, tapi ayatnya agak panjang. Kalau tidak salah di QS 5 spasi 3. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk agamamu. Oleh sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Ya. Jadi al-yauma akmaltu lakum, itu dari ayat yang panjang yang bawah terakhir itu. Al-yauma, pada hari ini adalah ayat terakhir yang diterima Nabi Muhammad SAW. Roh Kudus datang untuk ayat yang terakhir itu, dan itu mendekati, berarti Nabi Muhammad sudah selesai, sudah akan dipanggil Allah kembali ke haribaannya. Itu ayat terakhir itu yang turun. Itu ketika ayat itu turun, para sahabat sudah mulai nangis. Wah, berarti Nabi Muhammad sudah mau ditimbali. Bunyinya tadi, al-yauma akmaltu lakum, hari ini aku telah sempurnakan. Akmaltu lakum, bagi kalian, akmaltu lakum dinakum, agama kalian, wa atmamtu, dan aku sempurnakan pula nikmati, nikmatku kepada kalian, wa raditu, dan aku Allah, wa raditu, dan aku Allah ridho, lakum, bagi kalian, Islam sebagai agama. Jadi selain tadi sudah disebutkan di sana sini, saat ayat terakhir turun sebagai ayat penutup, itu Allah berfirman, aku telah cukupkan nikmatku, telah aku sempurnakan agama kalian, agamamu itu, dan aku Allah ridho Islam sebagai agamamu. Wah, itu ketika ayat itu turun, sahabat bisik-bisik, waduh, ditimbali Nabi Muhammad. Itu sudah mulai pada tangisan. Nah, maka tidak lama setelah ayat itu turun, betul Nabi Muhammad dikunjungi malaikat Jibril atau Roh Kudus dan para malaikat pencabut nyawa, termasuk Mikail mendampingi. Yang mencabut nama itu namanya malaikat Israel. Itu mereka mau masuk rumah Nabi Muhammad di sana, misalkan mau masuk rumah saja nggak berani. Para malaikat itu minta izin dulu kepada Nabi Muhammad. Saking Nabi Muhammad itu derajatnya tinggi, dia sebagai Nabi penutup itu tinggi sekali. Maka ketika itu dipersilakan Nabi Muhammad, silakan masuk. Terus Nabi Muhammad ditanya, Nabi Muhammad ini tugas, tahu bahasa Jawanya, tahu bahasa Jawa ngerti ya? Ini tugas panjenengan sudah selesai. Nabi Muhammad
tugas panjenengan sudah selesai. Panjenengan pengen diperpanjang melih napa pilih kondur. Gitu loh. Jadi Nabi Muhammad ini malaikat pencabut nyawa pun izin dulu. Dan Nabi Muhammad, ya nek tugas wis rampung aku wis balik. Wis ditimbali Gusti Allah ya moro. Jadi demikian mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai malaikat yang mau mencabut nyawa itu izin dulu. Tanya Nabi Muhammad pengen ditunda, diperpanjang atau mau berangkat sekarang. Kalau sekarang kami melaksanakan tugas. Maka Nabi Muhammad ya wis kalau memang wis aku rampung, semonggo. Wah, ketika Nabi Muhammad mulai diambil nyawanya pelan-pelan, itu ya para sahabat yang nungguin karena Nabi Muhammad saat itu kan sudah gerah ya. Umurnya 63 sama dengan umur saya. Ya saya kok kita seger. Nabi Muhammad itu lebih seger. Wah itu jago gulat aja sama Nabi Muhammad kalah kok. Jadi memang seter gagah perkasa Nabi Muhammad itu. Lah 63 saya ini kan masih kita seger. Nabi Muhammad lebih seger lagi. Jadi bukan karena sepuh gitu, enggak, Nabi Muhammad 63 ya seusia saya gitu. Dan itu malaikat izin. Nah, ketika mulai merasakan sakitnya maut, ditarik nyawanya pelan-pelan, Nabi Muhammad itu, ya Allah, apakah sakitnya seperti ini? Sakit. Kalau memang seperti ini sakitnya umatku nanti, tolong timpakan sakitnya kepadaku saja. Jangan sampai umatku merasakan sakit seperti ini. Sakit sakaratul maut itu sakit. Jadi Nabi Muhammad ketika menjelang sakaratul maut, ajal itu tidak berpikir tentang dirinya, berpikir tentang kita semua. Ya Allah, demikian sakit sakaratul maut ini. Apakah demikian ya Jibril? Jibril si Roh Kudus itu, Roh Kudus ketika melihat Nabi Muhammad merasakan sakit itu nggak tega ngelihat, noleh. Ditanya sampai Nabi Muhammad, hei Jibril Roh Kudus, kenapa kamu noleh, nggak mau melihat aku? Apakah kamu jijik melihatku? Bagaimana aku bisa tega melihat engkau kesakitan ya Rasul? Aku nggak tega melihatmu sakit. Jadi Roh Kudus sendiri saat Nabi Muhammad ditarik nyawanya oleh malaikat Israel itu menyaksikan nggak tega. Nah itu demikian cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya, kepada kita semuanya. Karena merasakan sakit itu Nabi Muhammad tidak mengeluh, tapi malah minta kepada Allah, ya Allah kalau memang demikian sakit, timpakan saja sakitnya umatku itu semua untukku, padaku, supaya besok ketika mereka sakaratul maut tidak kesakitan. Demikian cintanya Nabi Muhammad kepada kita ya. Nah itu yang Mas Y saya perlu tahu. Ketika Anda masuk ke dalam agama Islam, Mas Y saya punya Nabi yang demikian cinta kepada kita. Dan petunjuknya Nabi Muhammad itu mulai kita bangun tidur, mulai kita mau tidur itu ada semua. Ketika kita mau tidur diajari Nabi Muhammad, Bismika Allahumma ahya wa bika amut. Ya Allah, aku mau tidur. Aku mau tidur ini dengan namamu ya Allah. Aku tidur. Dan kalau aku mati nantinya, aku tidak bangun lagi dari tidur ini, maka matiku juga bersamamu ya Allah. Itu diajari sama Nabi Muhammad. Bangun tidur ada doanya? Ada. Doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Jadi umat Islam itu setiap langkah itu bersambung dengan Allah. Bangun tidur, alhamdulillah segala puji bagimu ya Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana, yang kembali menghidupkan aku, ba'dama amatana, setelah aku mati semalam. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu tuntunannya lengkap.
Mulai bangun tidur tadi seperti itu, terus nanti mau keluar rumah, mau ke kamar mandi, mau makan, itu semua ajaran Nabi Muhammad itu ada. Dan setiap yang dilakukan itu adalah pahala. Jadi Mas Yesaya kalau nanti masuk Islam, belajarlah tentang sunnah Nabi. Dan setiap sunnah Nabi yang Anda lakukan itu bernilai pahala. Anda bangun tidur berdoa seperti itu, pahalanya sudah dicatat. Anda mau makan, dicatat. Anda berangkat ke kantor, cium tangan ibu. Ya, nggak boleh kalau nggak cium tangan. Ya, harus beda. Setelah nanti masuk Islam, Mas Yesaya sebelum berangkat, kalau satu rumah dengan ibu, cium tangannya. Mama, aku berangkat. Mohon doa restunya, Mama. Gitu ya. Nanti pulang juga gitu. Pulang, datang, cium tangan. Dan saya punya tradisi juga apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Anak saya, istri saya, kalau keluar rumah, cium tangan. Nah, setiap tindakan-tindakan seperti itu tuh berisi pahala. Nah, makin banyak pahala kita, maka besok di akhirat lebih menjamin kita ini masuk surga. Jadi bedanya di dalam agama yang sebelumnya, Islam ini semua bertanggung jawab sendiri dengan tuntunan yang lengkap. Ya. Kalau salah gimana? Salah itu sujud, mengaku salah kepada Allah, dosa selesai. Ya. Jadi mohon maaf ini Ibu, ada sedikit beda dengan Kristen. Kalau Islam itu mengajarkan ketika Adam alaihissalam berdosa karena salah melakukan sesuatu di surga, maka ketika Adam ini fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fatabali, maka Allah memberikan nasihat kepada Adam, maka lalu Adam sujud bertobat, dosa selesai. Nah, Islam itu agama kasih. Jadi ketika Adam sudah sujud tobat, Allah tidak memberikan dosa lagi kepada Adam maupun anak keturunannya. Itu real agama kasih. Ya, menurut Islam seperti itu. Jadi menurut Islam kalau sampai ada dosa waris, maka Tuhan itu kejam. Nah, makanya dalam Judaism itu juga tidak ada dosa waris. Orang Yahudi tidak mengakui ada dosa waris. Semua sudah selesai ketika Adam sudah sujud. Islam juga demikian juga. Ketika Adam sudah sujud bertobat, selesai. Tuhan tidak pendendam. Tuhan itu maha kasih, maha sayang. Ya, jadi beda konsepnya. Ya, tapi kalau di Kristen, dosanya Adam yang cuman ringan makan buah itu ditimpakan terus sampai anak turunnya. Bayi lahir yang baru lahir gitu, itu sudah berdosa. Setahu saya kalau konsepnya Kristen begitu si anak lahir itu sudah menanggung dosa. Kalau Islam tidak. Islam itu bayi lahir kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang baru lahir yuladu dilahirkan alal fitrah dengan kesuciannya. Nah, bedanya di situ. Nggak apa-apa nanti secara pelan-pelan belajar saya ajarin. Ya. Nah, kemudian pertobatan itu bagaimana? Pertobatan dalam Islam itu setiap ini nanti begini. Begitu Mas Yesaya ini nanti mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi Islam dosanya yang dulu-dulu sudah lebur, tidak ada lagi. Bersih, putih. Seperti kain putih yang baru dibeli dari toko yang masih bersih itu, sebersih itu. Anda nggak punya dosa nanti setelah mengucapkan syahadat. Sedangkan amal-amal yang dulu, kebaikan-kebaikan yang dulu sudah dikumpulkan tetap ada. Ini sifat kasih sayangnya Allah. Nabi Muhammad tidak menanggung dosanya Mas Yesaya. Siapapun tidak yang menanggung, nggak ada. Semuanya adalah tanggung jawab kita sendiri-sendiri. Amalan harian itulah nanti yang akan menjadikan kita masuk surga atau neraka.
masuk surga yang level apa, yang VIP atau yang biasa itu dari banyaknya amal kita berbuat baik kepada orang tua, kepada saudara, kepada siapa itu semuanya ditumpuk di situ. Ya. Nah, sementara itu yang saya sampaikan karena Mas Yesaya Waniko Purbo. Waniko Purbo, namanya tulisannya One tapi Wan bacanya. Ini disaksikan oleh ibunda Bu Evi ya, Bu Erni yang masih Kristiani. Jadi ini bukan paksaan, beliaunya ada di sini ya. Jangan terus itu bujuk-bujukan, itu bukan. Kemudian juga disaksikan oleh sepupunya Mas siapa? Mas Adi juga Kristiani. Ini bukti bahwa tidak ada paksaan dan kita rukun-rukun saja. Oke, jabatan tangan. Pemirsa, mari kita aminkan bersama pensyahadatan dari Mas Yesaya Wan Diko Purbo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Sekali lagi saya tanya, Mas Yesaya sekarang agamanya apa? Islam. Oke, saya